Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai bab Maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allama ummatahu at-tauhid. Bab tentang ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat beliau tentang at-tauhid. Ana ulangi lagi, babnya tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat beliau tentang at-tauhid. Kita baca riwayatnya. An Muhammad ibni Aqil ibni al-Azhar al-Faqih qala ja'a rajulun ilal Muzani. Dari Muhammad bin Aqil bin al-Azhar al-Faqih, beliau berkata, ada seseorang datang kepada Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i, dengan kitab akidahnya yang masyhur apa itu? Syarhus Sunnah, ya. Fasa'alahu an syai'in minal kalam. Orang itu bertanya kepada beliau tentang ilmu kalam. Sudah pernah kita sampaikan, ilmu kalam adalah ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah hanya berlandaskan logika semata atau lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Faqal inni akrahu hadza, aku membenci ilmu kalam ini. Ini ucapan siapa? Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i. Dan insyaallah akan kita baca juga bagaimana ucapan-ucapan keras tegas dari Imam Syafi'i yang mengecam ilmu kalam dan ahli kalam. Dan ini ucapan murid beliau, dan ini diambil dari Imam Asy-Syafi'i. Dan ini
membantah ucapan sebagian dai, ya pernah suatu saat lewat ya kepada saya potongan video satu dai yang mengatakan ada hubungan mesra antara ulama salaf dengan ulama kalam. Ini adalah buhtanun azim, kedustaan yang sangat nyata. Ini dusta di siang bolong. Ulama-ulama salaf tidak ada yang meridai, membenarkan, menyetujui ilmu kalam, bahkan membencinya. Di antaranya di sini. Ya, sekali lagi itulah ahlul bidah, mereka kadzabun, pendusta. Ya, ini sekali lagi salah satu buktinya, dan buktinya banyak. Di antaranya kitab Dhammul Kalam wa Ahli karangan Imam Al-Harwi. Semuanya sepakat mengecam ilmu kalam, ilmu yang merusak akidah Al-Islam. Imam Al-Muzani ketika ditanya oleh seseorang tentang ilmu kalam atau sesuatu dari ilmu kalam, beliau mengatakan, ini akrahu hada, aku membenci hal ini. Bal anha anhu, bahkan aku melarang dari ilmu kalam. Sekali lagi beliau dengan tegas yang mengatakan bal anha anhu, kama naha anhu asy-Syafi'i, sebagaimana Imam Syafi'i melarang ilmu kalam ini. Ini sekali lagi Imam Asy-Syafi'i dan para murid-murid setia beliau sepakat mengecam, melarang ilmu al-kalam. Ilmu sekali lagi yang hanya berlandaskan logika semata atau lebih mendahulukan logika akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan sekali lagi insya Allah akan ada bab khusus tentang masalah ucapan Imam Syafi'i yang sangat amat melarang mengecam ilmu kalam. Walaqad sami'tu Syafi'iyya yaqul su'ila Malik anil kalam wa tauhid. Dan aku mendengar Imam Syafi'i berkata, Imam Malik pernah ditanya tentang ilmu kalam dan tauhid. Ini salah satu metode manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dalam berakidah, mereka hanya sekadar meneruskan tongkat estafet ulama-ulama salaf sebelum mereka. Seperti di sini Imam Muzani hanya meriwayatkan dari Syafi'i, Imam Syafi'i meriwayatkan dari gurunya Imam Malik rahimahumullah ta'ala. Gak ngarang-ngarang akidah baru, gak ngarang-ngarang manhaj baru. Dan ini sekali lagi ciri khas dakwah as-salafiyah. Urusan akidah, manhaj sudah paten, sudah baku, jangan diotak-atik, jangan dirubah-rubah. Harus apa? Ittiba, hanya mengikut saja apa yang sudah ada ajarannya. Imam Muzani beliau meriwayatkan dari gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i meriwayatkan dari gurunya yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan ini murid dan guru sama satu akidah. Ya, bukan muridnya sesat, gurunya di atas akidah yang sahih, atau sebaliknya muridnya yang di atas manhaj salaf, gurunya yang di atas akidah yang dhalalah, tidak. Ini satu sama lain saling apa? Menguatkan akidah as-sahihah. Kemudian kata Imam Malik, muhalun an yudhanna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama ummatahu al-istinja wa lam yu'allimhum at-tauhid. Ini ucapan yang luar biasa dari Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan mustahil kalau dikira Rasul yang telah mengajarkan masalah buang hajat atau adab buang hajat, namun beliau tidak mengajarkan tauhid. Kata Imam Malik sekali lagi, mustahil kalau ada yang mengira Rasul tidak mengajarkan tauhid, padahal beliau mengajarkan adab buang hajat. Mana yang lebih utama, at-tauhid atau adab buang hajat? At-tauhid. Ini sekali lagi pernyataan yang sangat terang benderang dari Imam Malik rahimallahu ta'ala, bahwasanya dari A sampai Z Rasul telah menyampaikan kepada umat ini agama Allah, syariat Allah, dari mulai buang hajat sampai paling tinggi dari urusan Islam,
yaitu at-tauhid. Dan ini yang selayaknya diyakini setiap muslim muslimah, apalagi yang mengaku sebagai pengikut mazhab Asy-Syafi'i, bahwasanya Rasul mengajarkan semuanya, gak ada yang tersembunyi, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang tidak dijelaskan. Dan ini memang yang telah Allah firmankan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sudah komplit ya, sekali lagi dari A sampai Z, A sampai Ya, sudah ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Dan ini yang juga ditegaskan oleh sahabat Rasul yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tarokana Rasul sallallahu wa ma ta'irun yuqallibu janahi fil hawa illa waqad bayyana lana anhu ilman. Rasul telah meninggalkan kita semuanya, dan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali telah dijelaskan ilmunya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu membawakan hadis Rasul, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Kata Rasul SAW, tidak ada sesuatu dari urusan agama ini yang bisa mengantarkan kalian ke dalam surga, yang menjauhkan kalian dari api neraka, kecuali telah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan orang Yahudi saja di zaman para sahabat tahu akan kesempurnaan Islam. Orang Yahudi saja tahu Rasul telah menjelaskan segala-galanya kepada umat Islam. Dalam Sahih Muslim ada kisahnya. Orang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu seraya mengatakan, allamakum nabiyukum kulla syai'. Nabi kalian menjelaskan segala sesuatu kepada kalian. Hatal khira'ah, bahkan masalah buang hajat. Kata Salman Al-Farisi, bala betul. Beliau melarang kami buang hajat dengan menghadap arah kiblat atau membelakangi kiblat. Ini sekali lagi orang Yahudi saja paham. Maka sungguh sangat memprihatinkan, menyedihkan kalau ada umat Islam gak tahu Islam itu sudah sempurna, sehingga mereka perlu ngarang-ngarang ajaran baru, terutama dalam masalah al-aqidah. Apalagi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kullu tauhid. Al-Quran semuanya tentang tauhid. Maka naudzubillah min dzalik kalau orang itu masih ngarang hal-hal baru tentang masalah at-tauhid. Sekali lagi sudah komplit diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Imam Malik sekali lagi, mustahil kalau Rasul itu menjelaskan tentang masalah adab buang hajat namun enggak mengajarkan at-tauhid. Kemudian kata beliau lagi, wa tauhid maqalahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah, tauhid itu adalah apa yang diucapkan, disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini kata Imam Malik rahimahullah, dan diikuti oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Muzani. Tauhid adalah apa yang tercantum dalam kalimat la ilaha illallah. Dan sudah sering kita sampaikan, artinya adalah yang benar, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak, dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah artinya beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kalau ada yang bertanya, dari mana kita tahu artinya seperti itu? Kok tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah yang masyhur di tengah kaum muslimin? Kita katakan yang mengartikan itu adalah Rasul sendiri. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan mungkin dalam kajian yang lain, antum kalau membaca hadis tentang
hadis Jibril ya. Kalau nggak salah sih kita sampaikan di sini, belum? Hah? Oh, yang hari Kamis. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril yang masyhur riwayat Imam Muslim, yang masyhur dari sahabat Rasul siapa? Umar bin Khattab kan riwayatnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasul SAW ketika ditanya akhbirni al-Islam oleh malaikat Jibril, beliau mengucapkan antashhada alla ilaha illallah. Itu riwayat Umar bin Khattab. Tapi dalam Sahih Muslim juga, namun dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya tentang apa itu al-Islam, beliau menjawab anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Kata beliau, Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Jadi ini dua riwayat yang saling menguatkan. Riwayat Umar bin Khattab mengatakan la ilaha illallah. Riwayat Abu Hurairah mengatakan engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Kemudian mendirikan salat dan sebagainya. Ini tafsir Rasul tentang la ilaha illallah. Tentang tauhid apa? Al-uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Kemudian kata Rasul SAW, faman qala la ilaha illallah asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqihi. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah menjaga dariku hartanya dan jiwanya. Namun tentunya bukan sekedar mengucapkan saja. Kalau sekedar mengucapkan, apa bedanya dengan orang-orang apa? Al-munafiqun yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Namun tentunya mengucapkannya, memahami isinya dan mengamalkan konsekuensinya. Karena Rasul SAW itu bukan sekedar mengatakan seperti ini saja, banyak hadis-hadis yang melengkapi hadis ini. Sebagaimana dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri sesembahan selain Allah, maka terjaga harta dan kehormatan ataupun jiwanya. Makanya para ulama ketika menggabungkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ucapan Rasul ini, sekali lagi riwayatnya banyak sekali, digabungkan oleh para ulama, maka muncullah yang diistilahkan dengan syurutul la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh salah seorang kepada Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in. Orang itu mengatakan, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah. Bukankah la ilaha illallah itu kuncinya surga? Maka beliau mengatakan, bala, betul. Namun namanya kunci itu pasti ada apa? Gigi-giginya. Idza ataita bimiftahin lawal asnan futiyat lakal jannah. Kalau engkau membawa kunci yang ada gigi-giginya, maka dibukakan surga bagimu. Yang dimaksud dengan gigi-gigi tersebut syarat-syarat la ilaha illallah. Sebagaimana kata Hafidz Al-Hakami, wa bisyab'ati syurutin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan warada. Dengan 7 syarat itulah la ilaha illallah diikat, dan nas-nas Al-Quran atau dalil-dalilnya ada pada nas Al-Quran dan Sunnah. Fa inna lam yantafi qailuha binutqi illa haitsu yastakmiluha. Dan tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah bagi yang mengucapkannya sampai dia memenuhi 7 syarat tersebut. Yang pertama masalah ilmu, harus memahami betul apa artinya, apa rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya. Kemudian meyakininya, kemudian menerimanya, kemudian tunduk patuh kepadanya. Kemudian apa? Ya, jujur dalam mengucapkannya, jujur dalam mengamalkan isinya, mencintainya, dan ikhlas memurnikan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita bahas terperinci sampai subuh.
ya kan? Silakan lihat lagi buku yang sudah kita tulis, Menyelami Samudra Kalimat At-Tauhid, atau kalau yang mungkin belum punya bisa download di internet. Nah, intinya inilah pemahaman para ulama salaf tentang tauhid la ilaha illallah. Mereka memahami inilah tauhid yang selayaknya dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Kemudian kata Rasul, illa bihaqqi wa hisabu 'ala Allah, kecuali dengan hak Allah dan hisabnya atas Allah. Kemudian kata Imam Malik, fama usima bihi dam wal mal fahuwa haqiqatut tauhid. Yang bisa menjaga darah dan harta, itulah namanya haqiqatut at-tauhid. Tauhid yang dimaksud ada tauhid al-uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah semata. Dan ini kalau kita kaitkan dengan bab yang kemarin berkaitan dengan ayat Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah tauhid yang diseru oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang paling diprioritaskan tauhid al-uluhiyah, seruan kepada beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun dengan sesuatu apapun. Untuk menguatkan bab ini, kita mau bawakan langsung bukunya Imam Syafi'i rahimahullah yang berjudul Ar-Risalah. Ini bukunya Imam Syafi'i rahimahullah. Kata ulama, ini asalnya buku mungkin bisa dikatakan buku pertama dalam usul fiqh. Namun di muqaddimah sangat kental dengan pembahasan tauhid dan seruan kepada tauhid serta peringatan larangan dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian juga akan ada di bab-bab setelahnya yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Kita mau baca sedikit muqaddimah beliau. Paling enggak kalau antum mengaku mazhab Syafi'i, paling enggak tahulah salah satu buku Imam Asy-Syafi'i. Dan ini cetakan Kairo, Mesir bukan Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia nanti dituduh apa Wahabi. Baik, ini tuh redaksinya. Setelah Bismillahirrahmanirrahim disebutkan sanad dari buku ini diriwayatkan oleh murid beliau yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membuka kitab Ar-Risalah dengan firman Allah surat Al-An'am ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menjadikan kegelapan serta cahaya. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir mereka berpaling dari Rabb mereka. Ayat ini juga sangat kental dengan tauhid rububiyah serta juga tauhid al-uluhiyah. Awalnya berkaitan dengan apa? Alhamdulillah, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Sebagaimana kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kenapa kok kita menyembah Allah? Itu ada redaksi apa? Alhamdulillah. Allah artinya al-ma'bud, yang disembah dengan hak. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apa arti Allah? Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi jamin. Allah artinya zat yang diibadai disembah oleh seluruh makhluknya. Kenapa kita menyembah Allah? Kata Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, karena Dia yang menciptakan langit dan bumi. Maka yang tidak bisa menciptakan langit dan bumi tidak berhak disembah. Entah itu malaikat, nabi, wali, mereka makhluk, bukan al-khaliq. Yang khaliq hanyalah Allah dan Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian orang-orang kafir mereka ya'dilun. Kata-kata ya'dilun, kata ulama, ayyusyrikun, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu tujibu ala muaddi madhi ni'amihi bi adaiha ni'matan haditsatan yajibu alaihi syukruhu biha. Segala puji bagi Allah yang tidaklah ketika nikmatnya disyukuri kecuali Allah berikan nikmat yang berikutnya yang wajib juga disyukuri.
syukur. Terus ya, semakin kita diberikan nikmat wajib bersyukur, dan Allah akan memberikan apa? Nikmat lagi, nikmat yang baru, perlu untuk dia apa? Syukuri lagi. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku. Kemudian kata Imam Syafi'i, dan ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat yang insyaallah akan ada di bab berikutnya. Kata Imam Syafi'i, wala yablughul wasifuna kunha azamatihi. Tidak ada orang yang mensifati Allah sampai kepada hakikat keagungan Allah. Ini larangan untuk mentakif, membagaimanakan sifat Allah, apalagi menyamakan Allah dengan makhluk. Alladzi huwa kama wasafa nafsahu, dan dia sesuai dengan yang Allah sifati dirinya dengannya. Ini manhaj Imam Syafi'i dalam itsbatus sifat. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, dan insyaallah akan ada pembahasan khusus. Wa fawqa ma yasifuhu khalquhu, dan Allah lebih daripada yang disifati oleh makhluknya. Imam Syafi'i mengatakan lagi dalam mukadimahnya ini, ahmaduhu hamdan kama yambaghi li karami wajhi wa izi jalali. Aku memuji Allah dengan pujian yang layak bagi kemuliaan wajahnya. Ini penetapan wajah bagi Allah oleh Imam Asy-Syafi'i, wa izi jalalihi, yang sesuai dengan kemuliaan keagungannya. Imam Syafi'i mengatakan, wa asta'inuhu isti'anata man la haula lahu wa la quwata illa bih, dan aku minta tolong kepada Allah, permintaan tolong dari orang yang tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid apa? Al-uluhiyah. Ditambahkan lagi, wa astahdi bihuda alladzi la yadhillu man an'ama bihi alai, dan aku memohon kepada Allah petunjuk dengan petunjuk yang tidak akan sesat orang yang telah Allah berikan nikmat hidayah tersebut. Wa astaghfiruhu lima aslaftu wa akhartu istighfara man yuqirru bi ubudiyatihi, dan aku memohon ampun kepada Allah terhadap apa yang telah aku perbuat, yang lama maupun yang akan datang. Permohonan ampun dari orang yang mengikrarkan tentang ubudiyahnya Allah. Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadah. Tauhid apa ini? Al-uluhiyah. Luar biasa, sekali lagi sangat kental dengan ajaran at-tauhid. Dan ini juga mengisyaratkan wallahu ta'ala alam, inilah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Tauhid prioritas utama dalam belajar, dalam mengajar, dalam dakwah. Tauhid yang pertama. Di sini Imam Syafi'i, sekali lagi buku ini sangat kental dengan pembahasan usul fiqh, tapi beliau kasih mukadimah masalah apa? Tauhid. Yaitu utama tauhid al-uluhiyah, al-ubudiyah. Kata beliau, aku memohon ampun kepada Allah, permohonan ampun dari orang yang mengikrarkan ubudiyahnya. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Wa ya'lamu annahu la yaghfiru dzambahu wa la yunaji minhu illa huwa. Permohonan ampun dari orang yang paham tidak ada yang bisa mengampuni dosa dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul apa? Menggantungkan hati kepada Allah. Kemudian beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi masih belum berakhir pembahasan masalah at-tauhid. Beliau mengatakan ba'atsahu wan nasu sinfan. Allah mengutus nabinya di tengah manusia yang terbagi menjadi dua golongan. Kata Imam Syafi'i, sekali lagi, Rasul diutus oleh Allah, sedangkan manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ahaduhuma ahlu kitab, kelompok ahli kitab Yahudi wan Nasara, baddalu min ahkamihi, mereka merubah-rubah hukum-hukum Allah. Wa kafaru billah, dan mereka mengkufuri Allah. Ini takrir pernyataan dari Imam Syafi'i, ahlul kitab itu orang kafir, bukan saudara kami seiman. Ini bantahan kepada kelompok liberal yang menyusup juga ke dalam barisan orang-orang yang mengaku mazhab
Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan al-kitab kafaru billah, mereka kafir kepada Allah. Fafta'alu kadiban saghuhu bi alsinatihim, mereka mengarang-arang ajaran dengan kedustaan mereka, dengan lisan-lisan mereka. Fakhalatuhu bihaqqillah alladzi anzala ilaihim, mereka mencampur adukan antara ajaran Allah dengan kebid'ahan mereka, dengan ajaran-ajaran yang mereka buat-buat sendiri. Kemudian dibawakan oleh Imam Syafi'i ayat-ayat yang berkaitan tadi dengan masalah ahlul kitab merubah ayat-ayat Allah. Wa inna minhum la fariqan yalwuna asinatahum bil kitab litasabunal kitab wa ma huwa minal kitab. Kemudian beliau membawakan ayat wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih Isa adalah anaknya Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, itulah ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka. Yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, mereka menyaingi ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun. Kemudian kata Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan rahib-rahib, pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan Al-Masih itu sesembahan mereka. Kemudian kata Allah, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah, sedangkan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada satu sesembahan. Ini ayat tentang at-tauhid, tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Jadi ini sekali lagi bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini untuk menjelaskan bagaimana kekafiran ahli kitab. Mereka tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, sedangkan mereka diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wasinfun kafaru billah, golongan manusia yang kedua yang diutus Rasul di tengah mereka adalah kelompok orang-orang yang kafir kepada Allah. Fabtada'u ma lam ya'dzam bihillah, mereka berbuat bid'ah yang tidak diajarkan oleh Allah. Jadi istilah bid'ah ini juga diviralkan oleh Imam Asy-Syafi'i di muqaddimah kitab Ar-Risalah. Nah, wa nasabu bi aidihim hijaratan wa khushuban wa suwaran istahsanuha. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini golongan orang-orang musyrikin. Ya, kalau kita ringkas, yang pertama ahlul kitab, yang kedua golongan kaum musyrikin, dan dua-duanya kafir. Kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Imam Syafi'i, golongan yang kedua yang Rasul diutus kepada mereka, golongan yang kafir kepada Allah, yang mengarang-arang ajaran yang tidak diizinkan oleh Allah, dan mereka menancapkan dengan tangan mereka hijarah, bebatuan, wa khusyuban, kayu, wa suwaran, gambar-gambar manusia yang merupakan orang-orang soleh yang mereka anggap baik. Wa nabazu asma'an ifta'aluha, dan mereka berikan berhala-berhala tersebut, gambar-gambar tersebut, nama-nama yang mereka karang sendiri, namanya Allat wal Uzza wal Mana. Ini yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mereka mengarang-arang nama sendiri untuk berhala-berhala mereka yang dari bebatuan, dari kayu, dari gambar-gambar tadi. Wada'auha alihatan abaduha, mereka pun menyerunya sebagai sesembahan yang mereka ibadahi. Faida istahsanu ghaira ma'abadu minha alqaw wa nasabu bi aidihim ghairahu. Kalau mereka sudah merasa enggak suka dengan berhala mereka, mereka buang di sampah. Kemudian mereka buat sesembahan yang baru. Fa'abadu faulaikal Arab, mereka lah bangsa Arab di zaman jahiliyah.
Kemudian kata Imam Syafi'i lagi, ini sekali lagi ucapan yang mentahdzir dari segala bentuk kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini buku usul fiqh, namun mukadimahnya masalah apa? At-tauhid dan larangan dari berbuat syirik. Ya, sekali lagi ikutilah jejak Imam Syafi'i yang memprioritaskan dalam masalah akidah at-tauhid sebelum yang lainnya. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi, wasalaka ta'ifatun minal ajam sabilahum fi hada. Sekelompok dari orang-orang selain Arab mengikuti jejak orang-orang Arab tersebut. Wa fi ibadati masasanu min hutin wa dabatin wa najabin wa nad wa ghairihi. Dan mereka menyembah apa yang mereka anggap baik, baik dari ikan, entah ikan paus, ikan hiu, ataupun binatang melata, atau bintang-bintang, atau api dan selainnya. Ini beliau tujukan kepada kaum musyrikin yang banyak beribadah kepada selain Allah dan macam-macam sesembahan mereka. Ada yang bentuknya binatang, kayu, batu dan seterusnya, api. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi, fadzakarallahu li nabi jawaban min jawabi ba'di man abada ghairu min hada sinfi. Dan Allah telah mengabarkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, ucapan jawaban sebagian orang musyrikin yang menyembah selain Allah. Fahaka jalla thana'u anhum qaulahum. Orang-orang musyrikin mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami, kata orang musyrikin, mendapati nenek moyang kami di atas suatu ajaran ini, ajaran syirik tadi, dan bahwasanya kami hanya mengikuti jejak nenek moyang kami. Ini salah satu sebab penyimpangan umat-umat musyrikin, kafirin, yaitu apa? Ta'assub kepada ajaran nenek moyang. Dan ini pun juga diikuti oleh sebagian kaum muslimin, disuruh kepada tauhid, dilarang dari syirik. Ini bertentangan dengan adat istiadat kami, ajaran nenek moyang kami. Ini sami rawan dengan ajaran apa? Kaum musyrikin jahiliyah. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila mereka disuruh untuk mengikuti ajaran Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, untuk mengikuti tauhid, mereka mengatakan cukup bagi kami ajaran nenek moyang kami. Dan Allah mengatakan meskipun nenek moyang mereka la yaqilun, tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk. Naudzubillah min dzalik. Seorang muslim hanya ittiba kepada ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Nenek moyang kita manusia biasa, bisa keliru. Namun Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin keliru. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah di atas segalanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Orang musyrikin jahiliyah dan sebelum mereka dari orang-orang musyrikin, mereka sesat, mereka menyimpang karena tadi fanatik kepada ajaran nenek moyang mereka dan meninggalkan ajaran Allah, ajaran tauhid. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi, wa haka tabaraka wa ta'ala anhum la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Ini ayat tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam, pelopor kesyirikan di atas muka bumi ini. Ya, sudah kita mungkin pahami bersama, sudah sering kita juga sampaikan, awal kesyirikan di atas muka bumi ini terjadi di zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka yang pertama kali mencontohkan kesyirikan. Apa kesyirikan mereka? Ini sebagaimana kata mereka, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, haula'i asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama 5 orang saleh di zaman Nabi Nuh. Ini adalah 5 nama orang-orang yang disebut sebagai wali di zaman itu. Falamma matu aw halaku,
auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Ketika 5 orang ini meninggal dunia, setan mendatangi murid-murid mereka mengatakan, alangkah baiknya jika kalian menancapkan gambar-gambar mereka, hanya sekadar mengenang jasa mereka. Falam tobat, namun apa? Masih belum diibadai, hanya memajang foto gambar-gambar mereka di tempat mereka dulu berkumpul. Ketika murid-murid mereka yang telah meninggal dunia datang generasi berikutnya, setan membisikkan lagi, nenek moyang kalian dahulu ketika ditimpa paceklik minta-minta kepada 5 orang soleh tersebut. Inilah awal kesyirikan di atas muka bumi. Ini sejarah awal kesyirikan di atas muka bumi ini. Apa sebabnya? Kata ulama, al-hulu fis salihin, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Bukan sekadar mencintai, namun apa? Sampai menuhankan selain Allah, mensejajarkan mereka dengan Allah, meyakini mereka lah yang bisa menghilangkan kesusahan, kesulitan, ngalap berkah di tempat-tempat keramat-keramat mereka tersebut. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi ini Imam Syafi'i bawakan agar umat Islam sadar kembali kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Di awal mukadimah kitab Ar-Risalah, afala yaqilun, Imam Asy-Syafi'i membawakan ayat berikutnya, wadkur fil kitabi Ibrahim, sebutkanlah di dalam Alkitab Al-Quran tentang kisah Nabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya beliau adalah orang yang sangat jujur, yang beliau seorang nabi. Id qala li abi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsiru wa la yuni anka syai'a. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau beribadah, menyembah apa yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, dan tidak bisa mendatangkan sedikit pun dari manfaat. Ini sekali lagi ajaran Nabi Ibrahim yang sangat kental dengan apa? At-tauhid, larangan dari berbuat syirik. Ini bukan hanya untuk berhala patung batu, namun juga kepada wali yang telah mati. Mereka nggak bisa mendengar, mereka nggak bisa melihat, nggak bisa mendatangkan apa? Manfaat sama sekali. Insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Imam Syafi'i rahimahullah membawakan lagi ayat yang lain. Kalau tadi surat Maryam 4142 tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, demikian pula di sini beliau membawakan ayat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 73, masih tentang kisah Nabi Ibrahim dan dakwah tauhid beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim." Bacakanlah kepada mereka kisah Nabi Ibrahim. Id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ingatlah ketika beliau berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa yang kalian ibadahi? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Mereka mengatakan, kami mengibadahi berhala-berhala dan kami senantiasa beriktikaf, istilahnya bertapa, mengerumuni berhala-berhala tersebut. Qala hal yasma'unakum itada'un. Kata Nabi Ibrahim, apakah mereka mendengarkan kalian ketika kalian berdoa kepada mereka? Ini qommatul hujjah kepada orang musyrik. Ngapain menyembah pohon keramat, keris, kemudian orang-orang yang telah meninggal dunia? Mereka nggak mungkin bisa mendengarkan suara kalian. Sebagaimana kata Allah, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah dikubur. Kalau ada yang mengatakan, lu kan ada dalam hadis orang yang sudah dimakamkan mendengar suara apa? Terompa. Kalau kita mengatakan membantah mereka, betul. Cuma hanya mendengar apa? Terompa. Enggak mendengar suara apa? Telepon, suara obrolan manusia, enggak ada. Dan ini urusan apa?
hal gaib, nggak bisa menetapkan sesuatu kecuali dengan dalil. Rasul hanya mengatakan mendengar suara terempa, nggak mendengar suara apa? Iya, Pak Mudin dikte dan tidak ada. Hanya mendengar suara terempa tadi. Ini sekali lagi, inilah ahli bidah mengambil yang mutasyabihat. Ayatnya jelas, engkau tidak bisa memperdengarkan yang dikubur. Ini juga demikian yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Apalagi ya tadi yang telah meninggal dunia. Mereka nggak akan mungkin bisa mendengarkan doa kalian. Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Apakah mereka bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada kalian? Sekali lagi ini luar biasa. Muqaddimah kitab Ar-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sangat kental dengan ajaran tauhid dan larangan dari berbuat asyirku billah, terutama tentang tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah, dan larangan berbuat syirik, yaitu syirik dalam al-ibadah. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Tadi kalau kita renungkan, ada sebetulnya 3 bentuk tauhid yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan sudah sering kita sampaikan pembagian tauhid ini sudah ada sebelum Imam Syafi'i, yaitu oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam kitab Al-Fiqhul Absar. Beliau mengatakan wallahu yud'a min a'la la min asfal li'anal asfal laisa min wasfi rububiyyah wal uluhiyyati fi syai'. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Tauhid apa? Tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Kita berdoa tauhid uluhiyah. Allah di atas, tauhid asma wa sifat. Beliau mengatakan lagi karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah. Ini ucapan Imam Abu Hanifah yang meninggal dunia pas lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal, atau Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir. Artinya jauh sebelum Wahabi. Ya, apa Imam Syafi'i dikatakan Wahabi, Abu Hanifah katakan Wahabi. Dan sekali lagi jauh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat abad ke-8 Hijriah. Sekali lagi dusta kalau ada yang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 ini karangan Wahabi atau Ibnu Taimiyah. Ini sudah ada sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, sebelum Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Dan diantaranya oleh Imam Ibnu Battah Al-Akbari yang kitabnya sudah kita kaji pada waktu yang lalu apa? Al-Ibana As-Sughra. Ini kakaknya Al-Ibana Kubro. Ya sudah kita sampaikan, Imam Ibnu Battah Al-Akbari punya 2 kitab judulnya sama, Al-Ibana, cuma yang satu As-Sughra, yang kecil Al-Kubra. Ini yang saya punya 7 jilid. Di kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah jilid yang ketiga, beliau mengatakan wa dzalika anna aslal iman billah alladhi yajib 'alal khalqi i'tiqadu fi itsbatil iman bi salasatu asya'. Yang demikian itu bahwasanya pondasi keimanan kepada Allah, tauhid kepada Allah yang wajib bagi makhluk meyakininya dalam menetapkan iman kepada Allah ada 3. Salah satu asya. Ya, sekali lagi beliau hidup di abad 4 Hijriah, meninggal tahun 387 Hijriah, jauh sebelum Taimiyah rahimahullah taala. Beliau membagi tauhid menjadi 3. Kita baca lagi. Ahaduha an ya'taqidal abda an yatauliyakuna bidzalika mubayyinan limadhhabi al-ta'til alladziina la yuthbituna sani'an. Yang pertama, wajib seorang hamba meyakini akan keesaan Allah dalam masalah rububiyah, dan yang dengannya dia menjauhkan diri dari mazhab ahli ta'til yang tidak menetapkan adanya sang pencipta. Tauhid apa ini? Ar-rububiyah. Yang kedua kata beliau an ya'taqida wahdaniyatahu liyakuna mubayinan bidzalika madzahib al-syirki alladziina aqarru bisani' wa asyraku ma'u fil ibadah ghairahu. Meyakini tentang keesaan Allah agar dia terjauh dari ajaran ahli syirik yang mereka mengikrarkan Allah sebagai pencipta namun mereka menyekutukan Allah dalam ibadah dengan selainnya. Tauhid apa ini? Al-uluhiyah. Yang ketiga kata beliau an ya'taqidahu mausufan bisifat, meyakini Allah tersifati dengan sifat-sifat allati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha, yang tidak boleh kecuali dia tersifati dengannya. Tauhid apa? Sekali lagi pembagian tauhid menjadi 3.
ini bukan karangan Ibnu Taimiyah, bukan karangan Wahabi, ini karangan ulama ahli sunnah. Setiap generasi tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahlul bidah. Bahkan mereka mencela-mencela. Mereka mengatakan, wah kalau kita membagi tiga atau tauhid menjadi tiga sama dengan trinitas. Kalau kita perhatikan mereka juga, pernah kita mendapatkan tulisan mereka membagi tauhid dari ucapan Abul Hasan menjadi apa? Tiga. Untuk mereka halal kita haram. Dan kata para ulama, pembagian ini sekadar untuk memudahkan saja dalam kita belajar ilmu agama. Sebagaimana dulu zaman salaf nggak ada istilah ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu faraid, ilmu nahwu saraf, tidak ada. Mereka paham Al-Quran dan Sunnah itulah ilmu. Cuma dengan berlalunya waktu dibagi ulama ilmu, dan ini nggak ada yang mengingkari. Ada nggak yang mengingkari pembagian ilmu menjadi ilmu hadis, tafsir dan sebagainya? Tidak ada. Kecuali yang nggak waras. Wallahu a'lam. Sama dengan ini hanya sekedar istiqra. Kalau kita ditanya kata ulama apa dalil pembagian tauhid menjadi tiga? Istiqra minal kitab wa sunnah. Penelitian di dalam Al-Quran dan Sunnah didapati tauhid menjadi apa? Menjadi tiga. Namanya istiqra itu bukan ngarang yang baru, bukan. Namun apa? Sekedar tadi meneliti saja. Contoh kata ulama, antum yang hadir di sini, kopiahnya kan berbeda-beda. Kalau ana bagi, antum ini dari sisi kopiah menjadi tiga. Ada yang kopiahnya kotak, ada yang bulat, ada yang tengah-tengah, nggak kotak, nggak bulat. Misalnya, apakah ini sesuatu yang baru? Tidak, namanya istiqra itu hikayatul waqi, menceritakan kenyataan fakta yang ada. Cuma untuk apa? Memudahkan dipahami. Paham? Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk tegak dan istiqamah di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Sekedar menjawab pertanyaan kemarin kita tunda tentang yang pertama, siapa qail yang mengatakan barang siapa beribadah kepada Allah dengan cinta saja maka dia murji dan seterusnya. Wallahu a'lam. Setelah kita lihat memang sebagian ulama tidak menyandarkan, hanya kata-kata qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan demikian. Ini yang paling banyak. Namun ada sebagian yang mengatakan ini disandarkan kepada ulama salaf yang bernama makhul. Namun adapun sekali lagi pastinya wallahu taala alam, namun ini adalah suatu hal yang sangat masyhur di kalangan ulama ahlussunnah. Tentang masjid apakah harus di tanah wakaf, ini pernah lama sekali saya tanya kepada Syekh Ali Abu Haniyah, tidak ada pensyaratan masjid harus di tanah wakaf. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.